Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mathroom, ruang matematika tempat kita belajar dan berdiskusi segala hal yang berhubungan dengan matematika. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas materi persamaan garis lurus. Pada persamaan garis lurus ini yang akan kita bahas adalah gradien dan cara mencari persamaan garis lurus. Baiklah, kita mulai saja. Yang pertama, gradien. Gradien ini ada beberapa jenis. Kita harus tahu bentuknya dulu. Saya akan jelaskan. Yang pertama, gradien itu berbentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Kalau bentuknya seperti ini, maka rumus gradiennya adalah koefisien di depan X dibagi dengan koefisien di depan B. Berarti M sama dengan negatif dari A per B. Jangan lupa negatifnya. A di depan X dan B di depan Y. Itu yang perlu diingat. Berikutnya bentuk yang kedua. Y sama dengan MX ditambah dengan C. Dengan syarat M akan jadi gradien jika di depan Y ini koefisiennya 1. Jadi harus 1 di depan sini. Maka M-nya langsung kita ambil sebagai gradien. Berikutnya ada yang diketahui titik A X1, Y1 dan titik B X2, Y2. Maka rumus gradiennya adalah Y2 kurang Y1 dibagi dengan X2 kurang X1. Berikutnya bentuk yang keempat. Kalau kita punya grafik seperti ini sumbu X, ini sumbu Y, ini A, ini B, maka gradien itu adalah rumusnya min A per B, di mana A itu adalah angka yang terletak pada sumbu Y dan B adalah angka yang terletak pada sumbu X. Jadi rumusnya nanti min A per B juga, tapi yang perlu diingat adalah A-nya itu berada pada sumbu Y dan B-nya berada pada sumbu X. Berikutnya kita lanjut dengan kedudukan garis. Kedudukan garis kita ada dua. Yang pertama ada namanya sejajar, di mana kedua garis dikatakan sejajar apabila gradien garis 1 sama dengan gradien garis 2. Kalau bentuk garis sejajar, bentuk garisnya seperti ini. Sejajar itu artinya dia tidak akan pernah berpotongan, mau diperpanjang kemanapun dia tidak akan pernah berpotongan, dan jaraknya di setiap titiknya sama. Berikutnya ada yang namanya tegak lurus. Tegak lurus M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Berarti garis pertama dengan garis kedua itu membentuk sudut siku-siku, maka itu dikatakan dia tegak lurus. Kita coba dengan beberapa contoh. Oke, kita mulai. Yang pertama contohnya misalnya kalau kita punya misalnya 2x ditambah 3y ditambah 6 sama dengan 0, maka gradiennya berapa? Maka gradiennya sama dengan, ambil angka yang pada sumbu x, berarti di sini pakai min dulu, min 2 per 3. Berikutnya nanti bisa juga orang menulis soal kita dikecohnya, misalnya ditulisnya dulu 5y dikurang 2x ditambah 6 sama dengan 0. Jadi gradien itu yang perlu kita ingat, si A nya itu tetap yang berada di depan x, berarti tulis min dari min 2 dibagi dengan 5, berarti hasilnya nanti 2 per 5. Berikutnya kalau bentuknya kayak gini, misalnya Y sama dengan 5x ditambah 6, maka otomatis gradiennya langsung 5. Tapi kalau ditulis orang kayak gini, misalnya 2y sama dengan 10x ditambah 8, maka gradiennya bukan 10 tapi harus sama-sama dibagi 2 dulu. Kalau ini kita bagi dengan 2, maka y sama dengan 5x ditambah 4, maka m nya itu sama dengan 5. Jadi yang perlu kita ingat tadi koefisiennya harus 1. Kemudian kita lanjut bentuk yang ketiga dari gradien tadi. Misalnya contohnya gini, kita punya titik A misalnya 2,1, kita punya titik B misalnya 5,5,
min 6. Maka rumus gradiennya adalah, berarti ini kita anggap sebagai X1 Y1, ini kita tulis X2 Y2. Maka nanti rumusnya kan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Berarti tinggal ditulis aja angkanya. Berarti di sini min 6 dikurang 1 per 5 dikurang 2. Berarti hasilnya berapa? Ini min 7 per 3. Gimana nanti kalau kebalik, misalnya ini X yang A itu kita anggap X2 Y2, yang B itu X1 Y1, nggak masalah, hasilnya nanti juga akan sama. Oke, berikutnya kalau kita balik, misalnya contoh berikutnya, misalnya kita punya titik misalnya 8,2, lalu B nya misalnya 1,6. Ya, kalau ini kita anggap X1 Y1, maka ini otomatis X2 Y2. Maka gradien itu rumusnya nanti Y2 dikurang Y1, berarti 2 dikurang 6 dibagi dengan berarti di sini 8 dikurang 1. Berarti hasilnya min 4 per 7. Jadi enggak masalah kalau X1 Y1, X2 Y2 nya itu terserah. Oke, kita lanjut contoh yang ketujuh. Misalnya kalau kita punya grafik kayak gini, misalnya ini X, ini Y. Maka kalau kita buat grafiknya kayak gini, misalnya di sini 3, di sini misalnya 4, maka gradiennya itu langsung nanti negatif 3 per 4. Jadi lihat aja angka pada sumbu X dengan sumbu Y nya. Oke, nanti bisa kita cobakan lagi model-model yang lainnya. Oke, berikutnya kita lanjut adalah persamaan garis lurus. Pada persamaan garis lurus ini ada 3 jenis. Yang pertama berbentuk diketahui titik A X1 Y1 dan titik B X2 Y2. Maka rumusnya sendiri adalah Y dikurang Y1 per Y2 kurang 1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Coba kita kerjakan sebuah contoh soal. Misalnya saya punya contoh soal seperti ini. Tentukanlah persamaan garis lurus yang melalui titik A 2,1 dan B 5,3. Berarti ini disebut dengan X1, ini disebut dengan Y1, ini disebut dengan X2, ini Y2. Maka untuk mengerjakan soal ini berarti tinggal masuk rumus. Berarti di sini jadi rumusnya Y kurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Maka kalau kita ganti angkanya, berarti di sini Y dikurang Y1-nya berapa? 1. Dibagi dengan Y2-nya berapa? 3. Dikurang 1 sama dengan X dikurang X1. X1-nya adalah 2 per Y X2 dikurang dengan X1. Berarti di sini 5 kurang 3. Berarti di sini jadinya Y dikurang 1 dibagi 2 sama dengan X dikurang 2 dibagi dengan 2 juga. Oke, berarti kalau ini disederhanakan maka 2-nya habis. Maka sisa di sini Y kurang 1 sama dengan X dikurang 2. Kalau mau ditulis bentuk Y sama dengan X, satunya pindah ruas jadinya dikurang 2 ditambah 1. Berarti Y sama dengan X kurang 1. Kalau mau bentuk yang lain, ini akan setara bentuknya dengan X dikurang Y dikurang 1 sama dengan 0. Jika Y-nya kita pindahkan ke bagian kanan. Oke, itu bentuk yang pertama, rasanya tidak terlalu susah. Berikutnya lagi kita coba model yang keduanya adalah jika diketahui sebuah gradien, gradien itu nanti kita simbolkan dengan M, dan sebuah titik X1 Y1. Berarti coba kita lihat rumusnya. Rumusnya adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1.
Oke, kita coba dengan sebuah contoh soal. Contoh, tentukanlah persamaan garis lurus yang melalui titik A 3,-2 dan gradien 5. Berarti di simbolnya ini adalah sebagai M, ini adalah sebagai X1, Y1. Maka untuk mengerjakannya tinggal substitusi ke rumus. Y dikurang Y1 sama dengan M kali X dikurang X1. Maka kalau kita tulis jawabannya, berarti di sini Y dikurang negatif 2 sama dengan 5 dikali X kurang 3. Oke, berarti di sini jadinya Y plus 2 sama dengan 5X negatif 15. Berarti Y sama dengan 5X. Ini kalau pindah jadinya min 15 dikurang 2. Berarti Y sama dengan 5X negatif 17. Nah, kayak gitu bentuknya. Oke, kita lanjut bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga kalau diketahui grafik. Kalau diketahui grafik, kita punya sumbu X dan sumbu Y. Lalu kita punya sebuah garis, lalu kita kasih tulis nama lagi, di sini adalah A, yang ini adalah B. Maka rumusnya adalah angka yang ada pada sumbu Y dikalikan ke X, angka yang ada pada sumbu X dikalikan ke Y sama dengan A kali B. Itu yang perlu diingat. Berikutnya kalau kita cobakan dengan sebuah contoh, kita punya gambar seperti ini. Maka berapa persamaan garisnya? Ya itu gampang saja kita kerjakan. Berarti angka 2 kali ke X, berarti jadinya 2X ditambah 3Y, 3 kali ke Y sama dengan 2 kali 3 berapa? 6. Udah, kayak gitu aja. Oke, untuk lebih paham dan jelasnya, kita coba rangkum materi tadi dari awal dengan mencoba mengerjakan contoh soal. Oke, kita mulai contoh soal yang pertama. Tentukan kedudukan garis di bawah ini. Tadi perlu kita ingat, kedudukan garis kan ada dua, tadi ada yang sejajar dan tegak lurus. Oke, kalau kita coba yang pertama, apa hubungannya? Berarti kita cari gradiennya. Maka kita tulis 2X dikurang 4Y sama dengan 20. Maka gradiennya berapa? Gradiennya adalah min dari 2 dibagi negatif 4. Berarti gradiennya setengah. Ini kita sebut M1. Berikutnya kita punya garis 2Y kurang X ditambah 5 sama dengan 0. Maka gradiennya sama dengan, ambil koefisien depan X, berarti negatif dari min 1 dibagi dengan 2. Berarti gradiennya setengah. Ternyata M1 sama nilainya dengan M2. Maka ini disebut dengan sejajar. Oke, kayak gitu cara memeriksanya. Berikutnya untuk contoh yang kedua, berarti kita bisa cari gradiennya juga. Persamanya adalah 4Y ditambah 3X kurang 12 sama dengan 0. Maka gradiennya sama dengan berapa? Koefisien depan X dibagi dengan koefisien di depan Y. Tapi dinegatifkan. Berarti min 3 dibagi 4. Berarti itu M1. Maka M2 nya berapa? 8X dikurang 6Y ditambah 42 sama dengan 0. Maka M2 nya itu sama dengan min 8 dibagi dengan min 6. Berarti hasilnya adalah 4/3. Coba kita periksa hubungannya. Berarti ini kan tidak sama, berarti dia bukan sejajar. Lalu kita cukup periksa dia dengan tegak lurus. Syarat tegak lurus tadi adalah M1 kali M2 sama dengan negatif 1 kan. Berarti di sini negatif 3/4 dikali 4/3 sama enggak dengan min 1. Kalau ini kita selesaikan ternyata sama dengan min 1. Maka garis ini disebut dengan kedudukannya nanti adalah tegak lurus. Berikutnya contoh yang ketiga, kita tulis dulu. Berarti di sini saya bedakan tintanya supaya jelas. Contoh yang ketiga,
2Y sama dengan 5X ditambah 10. Maka gradiennya berapa? Ya kita bagi 2 saja. Y sama dengan 5 per 2X ditambah 5. Sama-sama dibagi 2. Maka M1 nya sama dengan 5 per 2. Oke, kita periksa garis berikutnya. 2X ditambah 5Y dikurang 10 sama dengan 0. Maka M-nya itu sama dengan berapa? Koefisien di depan X dibagi dengan koefisien depan Y. Berarti gradiennya adalah min 2 per 5. Ini disebut M2. Berarti ini tidak sejenis, tidak sama. Kalau tidak sama berarti dia bukan sejajar. Berarti kita periksa dulu. M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Maka di sini kita tulis 5 per 2 dikali min 2 per 5 sama dengan min 1. Ternyata 5 nya habis, ini hasilnya adalah min 1. Maka garisnya adalah tegak lurus. Oke, kayak gitu cara memeriksa kedudukan garis. Oke, saya lanjut berikutnya. Contoh yang kedua. Contoh kedua adalah tentukanlah persamaan garis lurus yang melalui titik 3,2 dan sejajar garis 2x kurang 3y sama dengan 12. Kita ingat dulu rumusnya. Rumusnya nanti kan y dikurang y1 sama dengan m kali x dikurang x1. M-nya belum ada, x1 y1 nya udah ada. Berarti M-nya kita cari dari 2x kurang 3y sama dengan 12. Berarti 2x kurang 3y sama dengan 12. Berarti M-nya sama dengan negatif dari 2 dibagi negatif 3. Hasilnya 2 per 3. Maka kalau kita masukkan ke rumus, berarti y kurang y1 nya adalah 2 kurang 2 sama dengan 2 per 3 kali x kurang 3. Supaya cantik bentuknya, 3 nya kita kali ke y, berarti 3y dikurang 6, 3 nya juga kali ke 2, 2 kali ke atas berarti 2x dikurang 6, berarti 2 kali ke x, 2 kali ke min 3. Oke, kalau udah bagus bentuknya, kita pindah ruaskan y nya atau nolkan ruas kanannya, berarti 2x kurang 3y ditambah 6 dikurang 6 sama dengan 0. Maksudnya 6 nya pindah ke sini kan jadi plus 6, 3y nya pindah ke kanan jadi negatif. Maka hasilnya kita dapatkan adalah, saya tulis di sini, hasilnya adalah 2x dikurang 3y sama dengan 0. Coba kamu perhatikan, ternyata bentuk awal persamaan ini sama dengan hasil akhirnya. Yang berubah cuma nilai yang belakang ini saja yang berubah, awalnya 12 sekarang 0. Maka saya punya cara lain mengerjakannya, cara yang lebih cepatnya kayak gini. Kita tulis dulu soalnya, 2x kurang 3y sama dengan 12. Oke, sekarang 12 nya kita buang. Berarti di sini jadinya 2x kurang 3y sama dengan berapa? Maka setiap x dengan y-nya kita ganti dengan nilai titik yang tadi. X-nya kan diganti dengan 3, berarti ganti dengan 3. Y-nya diganti dengan 2, berarti 2 kali 3, 6. 3 kali 2, 6. 6 kurang 6, 0. Nah, berarti sama jawabannya yang ini. Sama yang ini. Dan caranya lebih pendek. Oke, berikutnya saya lanjut contoh yang ketiga. Tentukanlah persamaan garis lurus yang melalui titik 1,-2 dan tegak lurus garis 4x kurang 3y sama dengan 24. Berarti di sini caranya sama. Kita cari dulu M-nya. M sama dengan min 4 dibagi min 3. Berarti hasilnya 4 per 3. Maka kita harus cari M2. Rumusnya tadi apa? M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Berarti di sini 4 per 3 kali M2 sama dengan negatif 1. Berarti M2 sama dengan
min 3/4. Oke, karena kita udah punya M2, masukkan ke rumus. Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Maka rumusnya menjadi Y ditambah 2. Kenapa tambah 2? Karena ini negatif. M-nya nanti min 3/4 dikali X dikurang 1. Berarti kalau kita kali, jadinya 4Y ditambah 8 sama dengan min 3X ditambah 3. Berarti kita pindah ruaskan, berarti 3X ditambah 4Y berarti ditambah 8 kurang 3 sama dengan 0. 3X ditambah 4Y ditambah 5 sama dengan 0. Oke, itu kalau kita pakai konsep yang tegak lurus. Lalu saya juga punya cara yang lebih pendek mengerjakannya. Cara duanya kayak gini. Kita tulis soalnya dulu. 4X kurang 3Y sama dengan 24. 24-nya kita coret. Lalu ini kita tukar letak. Kita tukar letak tuh maksudnya ini 3Y berubah jadi 3X. 4X berubah jadi 4Y. Positif berubah jadi negatif, negatif berubah jadi positif. Sama dengan berapa? Kita substitusi titiknya. Berarti X-nya ganti 1, Y-nya ganti min 2. Berarti 3 kali 1, 3. 4 dikali min 2, min 8. Berarti hasilnya sama dengan negatif 5. Berarti kalau kita pindah ruaskan, 3X tambah 4Y ditambah 5 sama dengan 0. Hasilnya juga sama. Mungkin kamu bisa pakai ini nanti kalau ada di UN dengan cara yang lebih cepat. Oke, berikutnya contoh yang terakhir. Tentukanlah persamaan garis lurus yang melalui titik A 2,4 dan tegak lurus garis yang melalui titik 3,6 dan 5,10. Berarti cari dulu M-nya. M-nya rumusnya Y2 dikurang Y1. Berarti di sini min 10 kurang 6 dibagi 5 kurang 3. Berarti di sini min 16 dibagi 2 sama dengan min 8. Ini M1. Berarti M2-nya kita cari lagi pakai konsep yang tadi. M1 kali M2 sama dengan min 1. Berarti di sini min 8 kali M2 sama dengan min 1. Berarti M2-nya sama dengan 1/8. Masukkan ke rumus lagi. Berarti Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Berarti di sini Y kurang 4 sama dengan 1/8 kali X dikurang 2. 8-nya kali silang. Berarti 8Y dikurang 32 sama dengan X dikurang 2. Kita pindah ruaskan, berarti X dikurang 8Y dikurang 2 ditambah 32 sama dengan 0. Berarti X kurang 8Y ditambah 30 sama dengan 0. Ini mungkin beberapa contoh yang bisa kita kerjakan. Untuk materi ini saya cukupkan sampai di sini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.